apa yang spesial dari Trump sehingga orang tetap memilih dia? Dan sebenarnya bedanya Trump di pemilu 2016 sama pemilu 2024 itu apa? Atau dia sebenarnya cuma mengulang hal yang sama, janji-janji yang sama, atau gimana, Mas? Kalau saya, jawaban cepat saya adalah mengulangnya ada, tapi momentumnya berbeda ya. Saya lihat menarik menurut saya. Jadi Donald Trump sudah mulai agak mirip-mirip, nggak tahu Trump yang ngikutin Prabowo atau Prabowo yang ngikutin Trump. Jadi masyarakat Amerika pun masih prone juga sama gimmick-gimmick ya. Jadi pemilu juga akhirnya, Mas, bukan soal who gets what, when and how lagi, tapi lebih ke who feels what ya, Mas. Tapi kita punya problem di misalnya keluarga politik, dinasti politiknya lebih kuatnya. Ternyata masalah kita malah ada di situ, instead of polarisasi yang kayak terjadi di Amerika. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Polsci Talks UI. Podcast ilmu politik bersama akademisi dan praktisi. Kali ini, podcast ini akan dipandu oleh saya, Teguh Harza Mauludi, selaku peneliti dari Puskapol. Kalau biasanya kita berbicara soal politik di Indonesia, di edisi kali ini kita akan sedikit banyak mendiskusikan soal politik di negara lain, yaitu Amerika Serikat. Di tahun 2024, Amerika juga melaksanakan pemilihan umum sebagai negara demokrasi terbesar kedua setelah India. Hasil pemilu menyatakan bahwa Donald Trump menang terhadap Kamala Harris, calon dari Partai Demokrat. Trump menang dengan cukup telak dan mengejutkan, sehingga menarik untuk kita bahas dan kita cari tahu apa implikasinya terhadap demokrasi di Amerika Serikat. Untuk itu, kami sudah mengundang pakar, dia seorang dosen ilmu politik di Universitas Indonesia, dan kebetulan beliau pernah tinggal di Amerika selama beberapa tahun untuk menyelesaikan studi doktornya. Bersama kami sudah ada Mas Ihsan Darmawan, PhD. Mas Ihsan ini baru kembali dari Amerika ya, Mas? Betul. Kemarin menyelesaikan studi PhD-nya di Kent State University. Betul. Kemudian selanjutnya melakukan postdoc ya di Auburn University ya, Mas? Betul. Mungkin boleh diceritakan, Mas, kira-kira kemenangan Donald Trump ini bisa nggak sih, Mas, dijelaskan kenapa sih Donald Trump menang, Mas? Menurut Mas Ihsan, apa sih yang bisa menjelaskan kemenangan Donald Trump yang untuk kedua kalinya gitu? Iya. Jadi menurut saya ada banyak hal yang menarik. Sebelum Donald Trump akhirnya berdasarkan hasil perhitungan menang, itu sebenarnya hasil polling masih 1 minggu sebelumnya itu masih mengarahkan ke kemenangan atau kemenangan tipis dari Kamala Harris. Cuma yang menarik bagaimana kemudian polling itu tidak berlanjut di hari H-nya. Dan menjawab pertanyaan Harsa tadi, sebetulnya ada banyak yang bisa menjelaskan kenapa Donald Trump menang ya. Yang pertama dari sisi Kamala Harrisnya itu sendiri, menurut saya dia cukup terlambat untuk entering di election karena hanya beberapa bulan sebelum bulan November, dan itu pun sebetulnya tidak dipersiapkan sejak awal. Sebetulnya yang ingin maju sebelumnya adalah Joe Biden, tapi karena performance-nya dianggap memburuk, kesehatannya juga kurang baik, akhirnya Kamala Harris yang maju
Dan itu pun sebenarnya di internal Demokrat sendiri awalnya tidak terlalu didukung. Misalnya mantan presiden Amerika ya, Obama itu awalnya tidak mendukung, belakangan mendukung. Jadi persiapannya menurut saya kurang panjang. Harusnya dipersiapkan paling tidak 1 tahun sebelumnya, ini hanya beberapa bulan. Kemudian yang kedua, menurut saya bisa dijelaskan dari sisi persepsi terhadap apa yang terjadi di Amerika sendiri. Jadi kalau merujuk ke data-data yang ada, sebetulnya di atas kertas ekonomi Amerika itu ada perbaikan. Saya nggak bilang jauh lebih baik, tapi ada hal yang lebih baik. Cuman persepsi di level masyarakat itu tidak sama dengan apa yang ada di atas kertas. Jadi saya pernah tinggal di Amerika itu, mungkin saya bisa ceritakan sedikit apa yang dihadapi masyarakat sehari-hari itu yang real. Yang itu belum tentu sama dengan apa yang di atas kertas. Misalnya kayak angka pengangguran menurun atau misalnya inflasi menurun. Cuman masyarakat kan menghadapi situasi misalnya mereka harus bayar gas yang di gas station yang harganya tidak murah, kemudian harga groceries juga tidak ada perbaikan. Itu yang dihadapi secara real, dan itu berhasil dikapitalisasi oleh Donald Trump dengan mengatakan bahwa pemerintahannya Joe Biden ini gagal gitu. Oleh banyak orang yang merasa bahwa itu cocok dengan apa yang ada di persepsi mereka. Jadi saya melihat ada perbedaan antara persepsi dengan apa yang ada di atas kertas. Jadi kalaupun misalnya Joe Biden atau Kamala Harris mengkampanyekan bahwa mereka berhasil menurunkan inflasi, angka pengangguran, tapi itu tidak berkorelasi dengan apa yang ada di persepsi masyarakat. Kemudian yang ketiga menurut saya berkaitan dengan pemilih-pemilih yang ada di Amerika itu sendiri. Terutama ada satu artikel yang menyebutkan bahwa Donald Trump itu berhasil untuk mengambil pemilih-pemilih Latino, terutama yang laki-laki. Dan pemilih Latino ini cukup banyak jumlahnya, meskipun pemilih Latino yang perempuan memang diambil oleh Kamala Harris ya. Tapi dalam konteks di negara-negara battleground states kayak misalnya Arizona, kemudian Georgia, Nevada, itu pemilih Latino cukup tinggi ya, sehingga akhirnya itu yang kemudian berhasil diambil oleh Donald Trump. Dan yang menarik sebetulnya adalah karena Donald Trump mengambil seluruh battleground states yang ada di Amerika ya. Ini menarik juga istilah battleground states karena tadinya disebutnya swing states, sekarang menjadi battleground states. Mungkin salah satu penjelasannya karena swing states itu identik dengan dia berubah-ubah setiap pemilu, bisa biru bisa merah. Kalau battleground states ini mungkin mirip dengan swing state, tapi dia lebih ke states yang jumlah suaranya besar ya. Kalau di total electoral votes di 7 battleground states itu ada 93, dan itu siapa yang bisa mengambil 93 electoral votes di 7 states itu dia yang peluang untuk menangnya besar. Nah, menariknya Donald Trump mengambil atau berhasil mendapatkan kemenangan di 7 battleground states. Dan yang lebih menariknya lagi, dia walaupun selisihnya hanya 2, sekian juta, tapi popular votes-nya juga lebih tinggi dari Kamala Harris. Jadi ini kemenangan yang menurut saya cukup fantastis ya. Apalagi dia harus melewati masa di mana Donald Trump sebelumnya presiden, kemudian kalah di pemilihan tahun 2020. Kemudian ikut lagi, itu bukan hal yang mudah ya. Incumbent yang harus di salah satu periode kemudian dia maju lagi melawan incumbent. Walaupun sebenarnya incumbent di sini Kamala bukan presiden ya, tapi wakil presiden, tapi bisa disebut sebagai incumbent juga. Jadi itu diantara hal yang menurut saya bisa menjelaskan kenapa Donald Trump menang. Walaupun saya nggak menganggap itu semuanya, tapi kira-kira itulah beberapa alternatif penjelasan. Tadi Mas sempat singgung soal battleground states ya. Ini nih kalau di Indonesia mungkin kayak provinsi-provinsi di Jawa lah, Mas. Jawa adalah kunci kalau di Indonesia. Tapi kan di Amerika, setahu saya kan sistem pemilunya itu berbeda ya, Mas. Betul. Mereka kan
nggak semuanya mengandalkan popular vote. Boleh nggak Mas diceritakan secara supaya teman-teman juga mungkin tahu ya, Iya. bagaimana sih perbedaan sistem pemilu di Amerika dan sistem pemilu yang kita gunakan di sini? Iya, perbedaannya yang pertama itu adalah mereka menggunakan yang namanya Electoral College System. Jadi mereka bukan menggunakan popular votes untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang. Mereka punya hitungan popular votes seperti yang ada di Indonesia, misalnya contohnya Jokowi misalnya berapa puluh juta, atau kemarin Prabowo berapa puluh juta. Di Amerika juga sama ya. 70, kalau saya tidak salah sekitar 74 lawan 72 juta. Tapi popular votes itu tidak menjadi dasar untuk seorang calon presiden Amerika untuk menang. Yang digunakan adalah electoral votes. Electoral votes itu artinya di setiap state dia punya suara yang disebut sebagai electoral vote yang merupakan yang dia dikonversi dari popular votes-nya itu. Dalam arti siapa yang memenangkan suara terbanyak di state itu, maka dia dapat semua electoral votes di negara bagian itu. Misalnya kayak di negara bagian Hawaii itu dia, kalau saya nggak salah ada 3 gitu ya. Siapa yang dapat situ dia dapat 3. Dan itu dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Semakin padat penduduknya maka dia electoral votes-nya semakin tinggi. Seperti misalnya California itu electoral votes-nya tinggi karena penduduknya sangat padat dan setiap 10 tahun dievaluasi. Itu total electoral votes-nya ada 536. Jadi paling mudah untuk mengingatnya itu siapa yang bisa melebihi minimal 270 electoral votes maka dia menjadi presiden di Amerika. Sementara kalau di Indonesia kan tidak menggunakan sistem electoral college atau electoral votes itu ya, dia menggunakan popular votes. Ditambah dia harus kalau nggak salah di sekian persen provinsi di Indonesia dia harus lebih dari 50% ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang juga menarik menurut saya berbeda dengan di Indonesia itu sistem kepartaiannya kan 2 partai ya. Walaupun sebenarnya calon presiden kemarin itu sebenarnya ada banyak. Ada Jill Stein yang dia dari Partai Hijau. Green Party ya, dan satu lagi ada calon dari Partai Libertarian. Tapi sebetulnya yang menjadi semacam rujukan itu hanya 2 partai, yaitu Demokrat sama Republikan ya. Yang itu kemudian seringkali menjadi orang melihatnya sebagai bahan untuk terjadinya polarisasi politik ya, karena ada sistem kepartaian yang 2 partai itu. Sementara di Indonesia kan multi partai. Cuman memang menariknya di Indonesia prakteknya kan seperti tahun 2019 itu walaupun partainya banyak tapi calonnya hanya 2 ya. Karena dibutuhkan parliamentary threshold ya. Atau electoral threshold minimal 20% itu untuk bisa menjadi calon presiden. Dan di Amerika tidak ada istilah itu. Tidak ada syarat minimal 20% electoral threshold untuk bisa menjadi calon presiden. Itu melewati proses yang disebut dengan konvensi yang terjadi di setiap partai, di masing-masing partai. Dan itu menurut saya jauh lebih baik ya, karena melalui proses yang panjang untuk bisa menjadi kandidat presiden di Amerika. Kira-kira itu perbedaannya. Berarti dia sistemnya winner takes all ya, yang menang otomatis dapat semua suara yang ada di state itu. Betul. Itu kan pasti akan ngaruh ke strategi partai kan Mas, dalam meraih suara ya. Karena betul. Kan tadi ya, karena sistemnya winner takes all, maka mungkin itu akan berpengaruh ke bagaimana partai berkampanye atau bagaimana calon presiden berkampanye. Apa ini juga bisa menjelaskan kemenangan Trump? Iya, kalau saya mau bandingin waktu 2016 dia menjadi calon presiden dan 2024 dia kemudian juga, maksudnya dua-duanya sama-sama dia menang ya. Perbedaannya kan pada waktu 2016 dia kalah popular votes-nya tapi menang di electoral college-nya. Menang di sini artinya dia lebih banyak. Tapi waktu itu masih ada beberapa battleground state yang diambil oleh Hillary Clinton pada waktu itu ya. Sementara kalau di
2024 ini Trump fokus ke battleground state yang memang pada waktu 2020 dia kalah. Contohnya yang menjadi fokus dia salah satunya itu adalah Georgia ya. Karena di waktu 2020 dia kalah itu, Georgia itu yang menjadi salah satu kunci kekalahan dia. Dia kalah di situ, kemudian ditambah di Arizona misalnya, di state-state lain itu menyebabkan dia kalah. Jadi kalau saya melihat bahwa Donald Trump itu strategi untuk fokus ke battleground state-nya ada. Buktinya dia misalnya sering berkunjung ke state-state yang masuk dalam battleground state ya, terutama Georgia, Wisconsin, kemudian Pennsylvania, dan itu memang juga dilakukan oleh Kamala Harris. Cuma memang pada akhirnya kalaupun misalnya dua kandidat presiden itu melakukan hal yang sama, strateginya misalnya sama-sama seperti itu ya, sama-sama ke battleground state, tapi menurut saya tetap ada mungkin hal yang lain yang juga menjadi pembeda yang mungkin di pertanyaan awal tadi saya belum sebutkan. Mungkin ada momentum ya, momentum di mana di Amerika itu salah satu isu yang penting itu adalah imigran, immigration. Jadi immigration itu selama kurun waktu 1-2 tahun terakhir itu memang menjadi isu yang diangkat terus oleh, bukan cuma oleh Donald Trump tapi juga oleh politisi di Republikan ya. Mereka mengkampanyekan untuk menunjukkan bahwa immigration ini, terutama illegal immigrants ini berbahaya buat mereka, buat warga negara Amerika, dan pemerintahan Biden dianggap tidak serius untuk menangani masalah itu. Dan saya nggak tahu, mereka menunjukkan data misalnya kayak seorang anggota House of Representatives itu bilang bahwa setiap hari ada misalnya saya lupa 500.000 atau 5 juta illegal immigrant masuk ke Amerika tanpa ada usaha yang serius dari pemerintah Amerika untuk mencegah itu. Dan itu salah satu isu yang dianggap bahwa Kamala Harris lemah dalam hal itu, karena Kamala Harris kan menempel ke Joe Biden ya. Jadi apa yang dilakukan dan image dari Joe Biden itu menempel ke Kamala Harris. Nah, Donald Trump sebagai kandidat yang antitesis dari Kamala dan Joe Biden bisa menunjukkan sebaliknya. Dia bisa bilang bahwa kalau saya jadi presiden maka isu immigration dan immigrants ini akan saya tangani dengan serius, begitu. Donald Trump ini kan kalau saya baca berita kan dia ketika dia berkampanye, ketika dia ikut pemilu 2024, dia kan sedang punya banyak masalah hukum. Betul, ya Mas. Betul. Kalau nggak salah ada lebih dari 30 masalah kasusnya pada saat itu ya. Saya nggak tahu sekarang gitu. Dan di satu sisi tadi Mas juga bilang bahwa ekonomi di Amerika sebenarnya membaik pasca COVID ya Mas. Karena kan kemarin Joe Biden kan fokusnya memang di pemulihan ekonomi setelah wabah corona ya. Terus apa yang spesial dari Trump sehingga orang tetap memilih dia? Dan sebenarnya bedanya Trump di pemilu 2016 sama pemilu 2024 itu apa? Atau dia sebenarnya cuma mengulang hal yang sama, janji-janji yang sama, atau gimana Mas? Menurut saya tidak terlalu berbeda, dalam arti ada yang berbeda ya, tapi kalau saya, jawaban cepat saya adalah mengulangnya ada, tapi momentumnya berbeda ya. Jadi 2016, 2020, 2024, 2020 itu problemnya ada pada persepsi orang bagaimana Trump gagal dalam menangani pandemi. Dan dia memang kan tidak percaya dengan pandemi ya. Jadi pada waktu saya 2020 di Amerika, ada banyak yang berpendapat, dan saya mengakui juga memang pada waktu 2020, terutama sebelum pandemi itu memang harga groceries memang jauh lebih murah dibanding sekarang ya. Dan itu saya nggak tahu sebetulnya efek dari pandemi seberapa besar gitu. Cuma memang kan problemnya kan yang kita nggak tahu kan, apakah itu terjadi di Donald Trump sebagai seorang presiden aja, atau di setiap negara yang sedang mengalami pandemi pasti harga groceries-nya naik gitu. Yeah. Nah itu yang kita nggak tahu. Tapi yang dirasain langsung memang harga groceries jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Nah kalau dibilang yang mungkin agak beda, yang saya lihat menarik menurut saya,
Jadi Donald Trump sudah mulai agak mirip-mirip, nggak tahu Trump yang ngikutin Prabowo atau Prabowo yang ngikutin Trump, tapi kayak gimmick-gimmick kayak misalnya dia datang ke satu McDonald gitu ya, restoran McDonald, terus kemudian dia menjadi waiter di situ, kemudian direkam gitu, kemudian dijadiin bahan kampanye. Itu waktu 2016 nggak ada gitu ya. Jadi kelas pekerja gitu ya. Iya, sepertinya dia punya, saya nggak tahu apa alasan dibalik itu, tapi tentu kalau kita ngebacanya dari luar kan dia ingin menarik simpati dari pemilih kelas pekerja yang mana calon presiden saya ini dia merakyat, bisa ya semacam merakyat itulah. Kalau dulu mungkin perbandingan dengan orang sering menyebut kalau Jokowi itu kampanyenya caranya kegorong-gorong gitu ya, supaya terlihat persepsi bahwa dia mau bekerja kayak gitu. Terus gimmick yang kedua yang cukup fenomenal itu waktu Donald Trump juga naik ke truk sampah ya. Dia mau menunjukkan bahwa dia sebagai driver, tapi yang lucunya waktu itu waktu dia mau naik truk itu kan tinggi ya. Nah, itu dia ternyata susah lama buka pintunya ya. Kita tahu lah namanya Donald Trump sebagai elit kan selama ini naik mobil kan pintunya dibukain ya. Jadi dia untuk buka pintu dia bingung, apalagi ini pintu mobil bukan mobil biasa ya, tapi truk ya. Tapi itu menurut saya poinnya adalah ada gimmick-gimmick cukup populis yang ingin ditunjukkan oleh Donald Trump, yang sebenarnya ini bukan hal yang baru-baru banget ya, cuman berbeda dengan 2016 gitu. Dia nggak banyak gimmick-gimmick yang seperti itu. Dia lebih banyak narasi-narasi pada waktu kampanye pada waktu itu ya. Sementara kalau ini dia banyak semacam drama-drama lah yang dia ingin tunjukkan, yang menurut saya cukup menarik ya. Jadi masyarakat Amerika pun masih prone juga sama gimmick-gimmick ya. Jadi pemilu juga akhirnya bukan soal who gets what, when and how lagi, tapi lebih ke who feels what ya Mas. Jadi persepsi yang sangat penting. Walaupun menurut saya itu lebih ke hypothetical ya, maksudnya saya belum bisa membuktikan bahwa itu terbukti ya, tapi itu menurut saya salah satu alternatif penjelasan di luar dari economic voting. Jadi kalau economic voting kan orang bagaimana melihat persepsi berhasil atau tidaknya seorang calon presiden incumbent selama pemerintahannya dalam mengelola ekonomi. Tapi menurut saya ini mungkin semacam pandangan kritis saya ya. Kalau yang disebut dengan economic voting itu kan akhirnya menjadi persepsi yang bagaimana orang mempersepsikan sesuatu itu kan tergantung dari orangnya ya. Artinya mau nggak orang tahu misalnya di atas kertas ada terjadi perbaikan ekonomi, atau mereka hanya melihat pada apa yang mereka rasakan dan mereka alami sehari-hari. Misalnya di rumah atau di daerah mereka tinggal itu yang disebut dengan angka misalnya inflasi itu menurun, dampaknya langsung ke mereka nggak ada, mereka akan melihat bahwa yang dirasain secara langsung itu misalnya bagaimana mereka spending lebih banyak apa enggak gitu, apakah terjadi kenaikan harga, atau misalnya kalaupun tadi naik menjadi turun ke harga wajar dari groceries itu, atau misalnya tidak ada gitu. Itu yang kemudian menurut saya jadi lebih penting dari sekedar melihat persepsi secara ekonomi lebih baik. Itu kalau cuma di atas kertas akhirnya jadi ada yang missing di situ menurut saya sih. Gitu. Tadi kan Mas Ihsan udah singgung soal Prabowo dan bagaimana Trump dan Prabowo ini punya strategi yang mirip di pemilu 2024. Trump juga sebelum dengan kampanye gemoynya kan, di saat dia melawan Presiden Jokowi di 2 periode kan memang banyak mengambil taktik-taktik populis ya. Betul. Sehingga dia juga disebut sebagai Donald Trump-nya Indonesia gitu ya. Menurut Mas itu masih relevan nggak sih Mas
sebutan bahwa Prabowo ini adalah Trumpnya Indonesia? Kalau melihat dia sekarang sebagai presiden, gimana? Kalau saya melihat mungkin terlepas dari apapun istilah atau label yang dipakai ya, tapi mungkin kita bisa merujuk ke apakah ada hal yang sama di antara kedua orang itu dalam hal bagaimana mereka menggunakan hal-hal yang sifatnya populis untuk tujuan mendapatkan suara di dalam pemilu ya. Jadi apakah kalau saya melihatnya apa yang dilakukan oleh Donald Trump itu dia lebih lebih kuat isu-isu populisnya ya. Jadi misalnya kayak isu tentang imigrasi, kemudian isu tentang ekonomi, walaupun juga ada yang ketiga isu aborsi, dia agak lemah di soal aborsi, dianggap dia tidak sebaik Kamala Harris dalam merespon itu ya. Tetapi momentum 2024 ini sepertinya momentum yang menguntungkan bagi Donald Trump karena akhirnya itu berhasil kena ke masyarakat dan pemilihnya ya, melihat tawaran akan kebijakan imigrasi atau imigran yang lebih ketat, kemudian juga misalnya dia akan melakukan proteksi terhadap barang-barang Amerika dari impor Cina, kan dia akan menaikkan tarif barang impor dari Cina yang di zaman Joe Biden itu kan tidak setinggi sebelumnya, ingin dinaikkan oleh Donald Trump, yang itu dianggap sebagai melindungi Amerika ya, disebutnya sebagai America First. Nah, sementara kalau Prabowo ini dia menurut saya lebih ke gaya, ada isu populisnya, misalnya mungkin kalau menurut saya contohnya adalah program makan bergizi atau makan siang gratis. Itu mungkin salah satu isu yang sifatnya populis ya. Tapi sisanya lebih ke hal-hal yang meneruskan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Dia memberikan kesan bahwa dia adalah penerus dari Jokowi, dan mungkin yang tadi disebut oleh Harsha itu sebagai gaya-gaya gemoy yang lumayan mungkin atraktif bagi banyak pemilih gitu. Jadi kalau disebut apakah Prabowo itu disebutnya Donald Trump-nya Indonesia, bisa jadi mungkin. Tapi saya lebih suka untuk melihat ada kesamaan di antara keduanya dalam melihat dan menggunakan cara-cara populis. Gitu sih. Oke. Kira-kira dengan kemenangan Trump ini, menurut Mas, demokrasi di Amerika itu masa depannya seperti apa? Karena kan ketika Trump menang di 2016 sampai sekarang pun ketika dia menang lagi, ini kan banyak, nggak cuma mainstream media tapi juga banyak ya pakar-pakar politik ya, mereka ini seolah-olah merasa bahwa Trump ini ancaman terbesar yang terhadap demokrasi di Amerika. Menurut Mas, kayak gimana sih masa depan Amerika? Apa emang akan sesuram itu? Atau sebenarnya sistem itu masih bisa bekerja, mau siapapun presidennya? Kalau menurut saya mungkin kalau mau dibagi dua ya, kan pemilu di Amerika ada yang 4 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali ya. Kalau yang presiden kan 4 tahun sekali, lalu yang di House dan Senate itu sepertinya setiap 2 tahun sekali. Nah, kalau mau dibagi dua, menurut saya bisa jadi 2 tahun pertama Donald Trump itu dia akan memang hampir pasti tidak ada hambatan yang berarti dari Senate dan House, karena Senate sama House-nya dikuasai oleh Republikan, yang artinya kecenderungan untuk tidak ada hal yang sifatnya mengancam policy yang akan dikeluarkan oleh Donald Trump itu jauh lebih besar ya. Baru nanti kita akan lihat hasil pemilu 2026 ya. Itu yang akan menentukan, dan biasanya memang yang menarik itu setelah misalnya 3 institusi ini dipegang oleh satu partai, itu di 2 tahun setelahnya itu
partai yang berbeda dalam hal ini Demokrat, dia akan lebih besar peluangnya untuk bisa take over yang tadinya misalnya either dua-duanya House sama Senatnya Republikan, bisa jadi salah satunya dipegang oleh Demokrat atau dua-duanya. Yang itu nanti akan membuat 2 tahun terakhir Donald Trump itu akan berbeda dengan 2 tahun pertama. Nah, kalau disebut akan mengancam, mungkin konteksnya menurut saya begini, Donald Trump itu terkadang bikin kebijakan yang lumayan unik ya, dalam arti dia bikin kebijakan yang cukup mengagetkan walaupun tidak sepenuhnya mengagetkan ya. Yang itu sebenarnya ada hubungannya dengan pertama karena secara ideologi Republikan kan memang cenderung untuk keras terhadap imigrasi dan imigran ya. Misalnya Donald Trump kan pernah mengeluarkan semacam order yang mana dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kotanya Israel gitu ya. Itu kebijakan yang cukup kontroversial pada waktu itu. Lalu juga misalnya Donald Trump waktu 2000, saya lupa tahun berapa persisnya, tapi dia pernah mengeluarkan order untuk melarang orang dari 7 negara di Timur Tengah untuk masuk ke Amerika. Yang Muslim bans itu ya? Iya, semacam itu. Jadi kalau dibilang orang khawatir, menurut saya wajar ya, karena dia seringkali menganggap bahwa saya sebagai presiden, saya punya kewenangan untuk bikin order-order ini, tapi tergantung dari nanti apa ordernya. Mungkin khawatiran beberapa pihak itu adalah order-order yang mungkin cukup subjektif gitu ya, dan itu sayangnya akan tidak mendapat kritikan dari Senat maupun House, itu yang jadi persoalan. Jadi kalau dibilang ada kekhawatiran, menurut saya sih hal yang wajar ya. Tapi kalau disebut demokrasi Amerika akan suram, menurut saya mungkin ya tidak se ekstrem itu. Cuma mungkin akan banyak hal-hal yang cukup yang di luar dari kebiasaan yang kita akan lihat nanti the show kejutan-kejutan yang akan seperti apa gitu ya, yang mungkin bisa diprediksi, tapi pada waktu nanti terjadi jauh lebih menarik sih. Oh, ternyata dia bikin kebijakan ini begini dan menjadi konsumsi dari media massa. Kalau saya baca-baca di sosial media tentang politik di Amerika, itu kan salah satu concern terhadap Trump ini kan karena sifat dia yang enabling soal insurrection tahun 2020 kemarin ya, betul. yang Januari 6 itu. Dimana ketika Trump kalah, dia bukannya malah menerima hasil pemilu, tapi dia justru malah mengajak pendukung-pendukungnya yang loyal, yang fanatik untuk menyerbu Capitol kan waktu itu. Dan itu kan sesuatu peristiwa yang sangat surreal ya di negara yang institusinya se-establish di US gitu, tapi ternyata bisa terjadi juga hal seperti itu gitu. Kita sebagai negara berkembang melihat itu kan justru itu sangat menarik gitu kan. Dan menurut Mas, sebenarnya pendukung-pendukung Trump ini sebenarnya mereka percaya demokrasi nggak sih? Dan mereka percaya nggak sih sama yang namanya pemilu? Karena kan teori konspirasi di sana juga sangat berkembang pesat ya di zamannya Trump gitu. Iya. Kalau saya melihatnya begini, jadi di either Republikan maupun Demokrat itu mereka punya faksi-faksi ya, ada minimal 2 lah. Jadi tidak united, tidak dalam satu kesatuan ya. Jadi ada kelompok-kelompok juga, dan misalnya kayak di Republikan juga Liz Cheney kan dia tidak suka dengan Trump ya, walaupun sama-sama Republikan, dan yang tidak suka Trump di Republikan pun banyak ya. Nah, saya mau kaitin dengan pertanyaan Harsha tadi. Jadi kalau menurut saya melihat dari luar itu
ada kaitan antara bagaimana mereka melihat Donald Trump dan bagaimana mereka mempersepsikan tentang demokrasi itu sendiri ya. Jadi contohnya 2024 tidak ada narasi-narasi misalnya oh ini curang seperti yang dilakukan oleh Donald Trump dan tim di 2020 yang dilakukan oleh misalnya Kamala Harris dan Joe Biden. Mereka dalam hitungan hari langsung mengakui kekalahan dan akan memuluskan proses transisi pemerintahan. Yang menurut saya itu memang harusnya seperti itu ya. Nah, cuma pada waktu 2020 salah satu jeleknya Donald Trump itu adalah dia seperti yang saya bilang tadi. Jadi karena kalah kemudian narasi-narasi bahwa pemilunya curang, kami sebenarnya menang tapi dicurangi, banyak fraud dan sebagainya itu dikeluarkan dan sayangnya itu bukan sekedar di ruang-ruang tertutup ya, misalnya kayak di Capitol Hill mereka berdebat, tapi itu sampai membuat pendukung mereka turun ke jalan dan tidak ada pada waktu itu tidak ada niatan untuk membuat mereka harus balik ke tempat mereka asal ya. Nah itu yang menurut saya kemudian sayangnya ada kelompoknya juga yang di dalam Republikan itu yang berbeda dengan di sini ya, yang dia berdemokrasinya itu tergantung mereka dalam posisi apa ya. Kalau mereka menang mungkin mereka akan seperti sekarang tidak ada narasi-narasi kami dicurangi dan seterusnya. Tapi kalau kalah mereka mengeluarkan itu, mengeluarkan hal-hal yang dianggap bahwa ya mendelegitimasi kemenangan Joe Biden pada waktu itu kayak gitu. Apa ada kaitannya dengan mekanisme pemilu yang mereka pakai? Karena kan di Amerika kan setahu saya mereka sudah mengadopsi sistem e-voting ya Mas. Sebenarnya orang Amerika mayoritas ini nganggap pemilu mereka itu aman dan bisa dipercaya nggak sih Mas hasilnya? Menurut saya secara umum kalau secara umum percaya dan sebenarnya itu kan bisa diaudit ya. Jadi gini, menurut saya itu tergantung dari tergantung persepsi dari pemilihnya itu sendiri, terutama pendukung salah satu kandidat. Jadi misalnya sebetulnya tidak ada masalah apa-apa di dalam sistem yang ada, tapi dicari-cari seolah-olah ada masalah dalam sistem itu. Padahal banyak negara bagian itu menggunakan sistem yang kurang lebih sama, yang misalnya menggunakan paper yang di-scan gitu ya. Itu terjadi di banyak tempat, termasuk waktu itu yang paling keras kan Georgia. Tapi karena itu salah satu battleground states, maka itu dipolitisir ya. Dipolitisir dan akhirnya tidak terbukti ya. Dan itu sebenarnya untungnya adalah diselesaikannya lewat pengadilan gitu. Maksudnya ketika dibawa ke pengadilan kemudian hasilnya tidak dikabulkan, nah itu kemudian kan bukti bahwa dugaan kecurangan itu tidak terjadi, ya, tidak terbukti gitu. Jadi kalau kaitannya dengan sistem menurut saya enggak sih, kecuali kalau menggunakan internet voting ya. Kalau internet voting mungkin akan jauh lebih prone to problems sih, karena dia kan orang jauh lebih kritis terhadap internet ya. Bagaimana sistem itu lebih rentan untuk dimasuki oleh hacker misalnya. Tapi kalau misalnya dia tidak menggunakan internet, sebenarnya selama ini orang tidak mempermasalahkan, dan terbukti 2024 ini kan tidak ada yang cukup serius orang mempermasalahkan sistem atau cara memilih dan sistem pemilu pendukungnya gitu. Kalau internet voting itu berarti nggak harus datang ke TPS ya Mas? Betul. Bisa langsung pilih dari rumah gitu ya? Seperti di Estonia ya, jadi menggunakan semacam aplikasi, bisa lewat website juga bisa. Mereka sudah pakai itu untuk pemilihan di level nasional. Level nasional ya. Iya. Cuma karena Estonia negara kecil, jadi
mereka lebih mudah untuk diterima dan berjalan dengan suksesnya ketimbang negara-negara yang besar ya kayak Amerika ya, apalagi Indonesia gitu. Oh, kalau Amerika berarti sistem e-votingnya tetap harus datang Iya, dan jadi ada mesinnya gitu. betul. Macam-macam ya, ada yang paper yang di-scan, ada yang menggunakan mesin seperti mesin ATM. Jadi mereka punya variasi yang cukup banyak. Kalau di Indonesia itu diterapkan, kira-kira bakal menyelesaikan permasalahan pemilu kita nggak, Mas? Mungkin ya, tapi menurut saya itu kembali lagi ke kepercayaan dari banyak pihak sih. Jadi sebetulnya di level desa kan sudah ada yang namanya pilkades, walaupun itu tidak serentak di seluruh desa ya, tapi sudah cukup banyak desa yang menerapkan e-voting dengan pilkades dengan e-voting ya. Nah itu menurut saya menarik ya, dan artinya itu bisa diterapkan dan bisa menjadi salah satu pintu masuk bahwa oke, ternyata di pilkades bisa ada e-voting ya. Cuma memang kalau konteks pilkades yang sangat lokal dengan pemilu nasional mungkin berbeda dalam hal misalnya skopnya, kemudian tensinya lebih tinggi, kepentingannya lebih banyak. Itu mungkin lain lagi, sehingga untuk bisa sampai ke titik di mana pemilu nasional di Indonesia bisa pakai e-voting, menurut saya yang paling penting menurut saya kepercayaan dari elit politiknya dulu. Baru kemudian kepercayaan dari masyarakatnya, dan itu biasanya bertahap seperti yang terjadi di Filipina itu, mereka beberapa kali trial baru kemudian itu diterapkan secara nasional gitu. Jadi bisa ada pilot testnya dulu ya di level lokal ya. Betul. Tapi itu pilot test yang bareng dengan pemilu yang sebenarnya. Jadi hanya beberapa wilayah saja yang dianggap siap, dan itu menurut saya waktu 2010 kalau saya nggak salah, Filipina itu menarik karena mereka mulainya bukan dari kota, justru mulainya dari Mindanao, jadi daerah yang rural yang mungkin ingin menunjukkan bahwa oke, di rural aja bisa, apalagi di kota gitu ya. Mungkin logika mereka begitu. Terakhir Mas, ini pertanyaan masih terkait dengan US dan Indonesia ya. Pemilu di US kan dalam beberapa pemilu, 3 pemilu terakhir ini kan sangat polarized ya, sangat masyarakatnya sangat terpolarisasi, sangat terpecah belah gitu. Dan kita juga pernah lihat hal serupa terjadi di level walaupun konteksnya kita waktu itu di Pilkada DKI Mas, di mana masyarakat cukup terpecah belah lah gitu. Ada nggak sih Mas yang bisa kita pelajari dari fenomena yang terjadi di US sekarang itu soal polarisasi di masyarakat ini? Mungkin satu yang bisa saya highlight itu adalah, jadi di Amerika itu party ID-nya lebih kuat ya. Artinya orang merasa dekat dengan partai tertentu di Amerika lebih kuat, ditambah partai politik yang ada di parlemen dan bisa mencalonkan presiden dan menang itu ya hanya Demokrat sama Republikan ya. Partai lain ada tapi tidak signifikan, sehingga dia menjadi sistem kepartaian 2 partai. Jadi menurut saya yang menjadi pelajarannya mungkin karena party ID di Amerika cukup kuat, itu punya hubungan dengan polarisasinya menjadi lebih buruk ya menurut saya, karena kalau di Indonesia polarisasi politiknya sebetulnya lebih ke belum berkaitan dengan party ID. Jadi polarisasinya mungkin ada figur siapa nih, dia misalnya incumbent lawan misalnya yang bukan incumbent pada waktu itu aja. Dan pada waktu itu kan kebetulan waktu 2019 kan konteksnya kan hanya ada 2 calon presiden ya. Tapi 2024 ketika calon presidennya lebih dari 2, kemudian situasinya agak berbeda gitu. Ditambah itu tadi sih, bisa jadi mungkin ada bagusnya juga party ID di Indonesia tidak terlalu sekuat di Amerika, karena itu menurut saya sedikit banyak bisa mempengaruhi polarisasi politik. Iya. Ditambah saya melihat apa yang terjadi di 2019 tidak terlalu
mengulang ya, terjadi pengulangan di 2024 ya. Artinya begitu seriusnya orang menganggap berbeda pilihan di 2019 itu tidak terlalu terjadi atau terlihat di 2024 ya. Menurut dugaan saya itu sih mungkin ada hubungannya dengan Party ID gitu. Yang masih lemah di Indonesia gitu. Di kita identifikasinya malah lebih personal. Personal, betul. Jadi, tapi kita punya problem di misalnya keluarga politik, dinasti politiknya lebih kuatnya. Ternyata masalah kita malah ada di situ. Instead of polarisasi yang kayak terjadi di Amerika. Bahkan kayak saya juga pernah lihat kalau ngomongin soal dinasti, banyak juga tuh pendukung Donald Trump yang pengen Barron Trump melanjutkan presidensi nanti suatu saat nanti. Mungkin imajinasi ideal mereka tuh sekarang Trump ini kan seperti seorang raja gitu. Mungkin ya menarik juga kalau misalnya di Amerika pun. Iya. Ya karena kan di Amerika juga ada problem dinasti Kennedy ya, misalnya keluarga Bush. Tapi mungkin kalau saya personal melihatnya yang membedakan, kalaupun ada misalnya anak dari mantan presiden siapa itu, pertama mereka nggak langsung di pemilu berikutnya ya. Jadi ada beberapa pemilu dulu. Kemudian yang kedua, menurut saya itu tidak dikait-kaitkan secara langsung oleh pemilihnya. Karena misalnya, anaknya Bush ini dulu, Bush senior, kemudian dia Bush junior. Dan itu yang berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kemudian lebih, pertama misalnya yang sekarang Gibran, langsung setelah Jokowi, kemudian dia menjadi calon wakil presiden, sekarang jadi wakil presiden. Terus yang kedua, orang kan mengait-ngaitkan karena dekatnya itu ya. Akhirnya bahwa next setelah pemilu, setelah Jokowi nggak jadi presiden, Gibran di pemilu 2024 dia menjadi calon dan kemudian menang. Jadi terlalu dekat tadi ya, sehingga orang jadi ngelihatnya ada hubungan antara karena dia anaknya siapa dengan kemudian dia peluang untuk menangnya lebih besar. Nah itu yang berbeda dengan di Amerika. Jadi ada jarak yang membuat seseorang itu tidak otomatis bisa langsung berkontestasi gitu. Kalau di Indonesia juga partainya juga bebas mau maju dari mana aja ya, selama ada terahnya. Iya itu betul. Kalau itu sih mungkin ada keunikan yang khas dari Indonesia dalam hal itu ya, yang memang nggak sama dengan di Amerika gitu. Oke, Mas Ihsan, makasih banyak Mas atas waktunya, Mas. Senang sekali bisa berdiskusi dengan Mas Ihsan. Terima kasih teman-teman telah menonton dan mendengarkan podcast Polsci Talks UI. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe di Puskapol Visip UI. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.